Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam hal kesabaran, kelembutan, dan pengendalian diri. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah singkat dengan tema menghindari perkelahian dan cara mengendalikan diri. Yang pertama, perkelahian dalam pandangan Islam. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja, sering kita temui perkelahian hanya karena hal sepele seperti ejekan, kesalahpahaman, atau sekadar emosi sesaat. Padahal Islam sangat melarang perkelahian dan permusuhan antar sesama Muslim. Allah SWT berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sesama manusia, apalagi sesama mukmin, adalah saudara. Maka ketika ada pertikaian, kewajiban kita adalah mendamaikan, bukan memperkeruh suasana. Yang kedua, ada mengendalikan diri saat marah. Hadirin yang dirahmati Allah, perkelahian biasanya berawal dari kemarahan yang tidak terkendali. Marah adalah fitrah manusia, tetapi Islam mengajarkan agar kita bisa mengendalikan emosi, bukan dikuasai oleh emosi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang kuat itu belum tentu mampu menahan amarahnya, ya guys. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada kesabaran dan kemampuan mengendalikan diri. Karena orang yang bisa menahan marah berarti dia mampu menguasai hawa nafsunya, dan itu jauh lebih sulit daripada sekedar melawan orang lain. Yang ketiga, ada beberapa cara mengendalikan diri menurut ajaran Islam. Saudara-saudaraku, bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan diri dan menghindari perkelahian tersebut? Berikut beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengendalikan diri menurut ajaran Islam. Yang pertama-tama ada berlindung kepada Allah saat marah. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan cara yang kedua yaitu mengubah posisi tubuh. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika masih marah juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi kayak misalkan kita lagi nonton MU, ya pasti kan kita kesal ya kalau lagi kalah gitu. Jadi cara mengatasinya itu dengan cara tersebut, mengubah posisi tubuh. Jadi posisi tubuh agar keadaan kita kembali normal, jadi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu diam dan tidak berkata kasar saat marah. Diam lebih baik daripada berbicara, karena kata-kata bisa melukai hati orang lain. Jadi kan biasanya kita kalau misalkan marah tuh kadang bisa sampai menyakiti kita hati orang lain. Jadi lebih baik diam ya guys. Yang keempat ada berwudu. Marah itu datang dari setan, dan setan diciptakan dari api, maka wudhu bisa menghindari amarah kita. Nah, dengan cara wudhu juga bisa untuk meredakan amarah, bisa mengendalikan diri kita.
Yang kelima ada bersabar dan berzikir. Ingatlah bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebijakan. Dalam surat Al Imran ayat 134. Jadi kita nih harus sabar dan berzikir, ingat kepada Allah bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kita harus mengendalikan diri kita dalam keadaan emosi. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkelahian tidak pernah Taufik kebaikan, wal hidayah. yang ada hanyalah penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi dan permusuhan. Oleh karena itu, mari kita latih untuk bersabar, menahan amarah, dan memaafkan. Karena itulah ciri orang beriman yang sejati. Ingatlah, lebih baik menjadi pendamai daripada pembuat keributan, lebih mulia menjadi pemaaf daripada pendendam, dan lebih kuat menjadi pengendali diri daripada penguasa orang lain. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua pribadi yang sabar, penyabar, dan serta selalu menghindari pertikaian. Mungkin itu cukup. Sekian dakwah cara menghindari perkelahian dan cara mengendalikan diri dari saya. Bila Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.